Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurmalinda, NPM 2020-01064, Manajemen 6B Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akhlak sosial part 2. Materi pembahasan yang pertama, bagaimana prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Pembahasan pertama, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentu di akhirat. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Pembahasan 2. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Penindasan, Quran Surah Al-Hasyr ayat 8. Cobaan Tuhan, Quran Surah Al-An'am ayat 42. Dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok atau primer bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Cara Islam mengatasi kemiskinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan primer. 2. Pengaturan kepemilikan. 3. Penyediaan lapangan kerja. 4. Penyediaan layanan pendidikan. Yang kedua, pandangan Islam terhadap kebodohan. Bodoh di sini tidak dapat memahami agama Islam bukan karena IQ rendah, namun karena seseorang tidak mau menggali ilmu agama yang dapat menguatkan imannya. Solusi Islam mengatasi kebodohan. Yang pertama, menuntut ilmu dan banyak bertanya. Jalan terbaik untuk menghilangkan keadaan bodoh adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena kebodohan adalah penyakit hati yang tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran sebagai obat bagi segala penyakit hati. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Islam membenci pengangguran sebab kemalasan dan sebaliknya menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fikih, bekerja mencari nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya haram. Dampak buruk pengangguran bagi individu. Yang pertama, secara ekonomi tidak memiliki pemasukan ataupun penghasilan. Yang kedua, secara kesehatan akan mengurangi gerak tubuh. 3. Secara kejiwaan seseorang akan hidup dalam kekosongan waktu dan akan menimbulkan perasaan dengki dan iri terhadap keberhasilan orang lain. 4. Dampak buruk pengangguran bagi kehidupan keluarganya. Dampak buruk pengangguran bagi masyarakat sekitarnya. Yang pertama, perkembangan ekonomi akan terhambat karena dalam masyarakat terdapat kerusakan dan kekurangan daya produksi. 2. Dampak terhadap interaksi sosial di mana seseorang yang pengangguran akan merasa kehilangan semua kemampuannya dan akan selalu merasa pesimis dalam hidupnya. Yang ketiga, dampak terhadap moralitas dalam masyarakat yaitu munculnya kecenderungan atau indikasi untuk berbuat kriminalitas karena seseorang yang menganggur pada umumnya akan memiliki banyak kekosongan dan kekhawatiran.
Kebijakan yang perlu dilakukan: menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil harus terus dipertahankan agar dunia usaha baik pengusaha dalam dan luar negeri merasa nyaman dalam menjalankan usahanya. Meningkatkan kemampuan kerja. Pengangguran di Indonesia disebabkan salah satunya karena kemampuan tenaga kerja skill yang kita rendah. Untuk hal ini, pemerintah harus terus menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan yang baik.